Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Takdir dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan bahasan dari kelompok dari tugas mata kuliah Elektronika Daya dengan materi bahasan inverter. Baik, langsung saja untuk bahasan pertama pada slide kedua, yakni pengertian inverter. Inverter adalah rangkaian yang mengubah DC menjadi AC, atau lebih tepatnya inverter memindahkan tegangan dari sumber DC ke beban AC. Sumber tegangan inverter terdapat berupa baterai, solar panel, aki kering, dan sumber tegangan lainnya. Pada dasarnya, inverter adalah alat yang membuat tegangan bolak-balik dari tegangan searah dengan cara pembentukan gelombang tegangan. Namun gelombang yang dapat terbentuk dari inverter tidak terbentuk gelombang sinusoida, melainkan gelombang persegi. Kemudian untuk slide selanjutnya kita akan menjelaskan jenis inverter berdasarkan gelombang yang dihasilkan. Untuk jenis inverter yang pertama yakni square wave. Inverter ini paling sederhana. Hal ini disebabkan karena karakteristik output inverter ini adalah memiliki level total harmonic distortion yang tinggi. Kemudian jenis inverter yang kedua, modified sine wave. Gelombang modified sine wave output menyentuh titik nol untuk beberapa saat sebelum ke positif atau negatif. Kemudian jenis inverter yang ketiga, pure sine wave. Pure sine wave atau pure sine wave merupakan gelombang inverter yang hampir menyerupai, bahkan lebih baik dibandingkan dengan gelombang sinusoida sempurna pada jaringan listrik, dalam hal ini PLN, dengan total harmonic distortion atau disingkat dengan TDH kurang dari 3%, sehingga cocok untuk semua alat elektronik. Oleh sebab itu, inverter juga disebut clean power supply. Teknologi yang digunakan inverter jenis ini umumnya disebut pulse width modification atau disingkat dengan PMW, yang dapat mengubah tegangan DC menjadi AC dengan bentuk gelombang yang hampir sama dengan gelombang sinusoida. Kemudian untuk slide selanjutnya, pada poin C, prinsip kerja inverter. Inti prinsip kerja dari rangkaian ini yaitu mengubah tegangan DC 12 volt menjadi tegangan AC 230 volt. Tetapi setelah kita menguji rangkaian, hasil outputan tegangan yang kami dapatkan yaitu sebesar 400 volt, 300 volt, 250 volt, dan 150 volt. Sehingga untuk membuat alat ini menghasilkan 250 volt. Karena mendekati 230 volt, saat rangkaian diberi inputan 12 volt, tegangan tersebut akan dikuatkan sehingga nantinya outputan akan bernilai 250 volt. Dalam pembuatan alat ini, yang terpenting yaitu pemilihan kapasitor yang digunakan, sehingga tidak semua kapasitor akan menghasilkan outputan sebesar 250 volt. Selain kapasitor juga menggunakan trafo. Kita juga menggunakan trafo dan menggunakan trafo sebesar 1 ampere dan kapasitor 5,6 NF. Outputan dari alat ini diberi komponen tersebut yaitu
412 volt. Setelah mengetahui hasil tersebut, mengganti kapasitor itu dengan kapasitor yang berpolaritas lebih besar. Menggantinya dengan kapasitor berpolaritas 10 nF, maka tegangan yang dihasilkan 250 volt. Saat menggunakan 13,3 nF, tegangan yang dihasilkan adalah 220 volt. Jadi semakin besar nilai kapasitor yang digunakan, maka akan mendapatkan nilai tegangan yang semakin rendah. Kemudian pada selanjutnya ini gambar prinsip dasar inverter dan skema rangkaian inverter. Bisa dilihat sendiri pada gambar pertama, gambar prinsip dasar inverter. Kemudian gambar yang kedua, gambar skema rangkaian inverter. Dan untuk slide selanjutnya, bahan-bahan yang dapat diperlukan pada bagian E. Kemudian bahan yang pertama yaitu dioda. Dioda berfungsi yang unik, yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda tidak lain adalah sambungan semikonduktor P dan N. Untuk memperolehkan arus listrik mengalir dalam satu arah disebut kondisi bias maju, dan untuk menahan arus dari arah sebaliknya disebut kondisi bias mundur. Pada bahan yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Sebuah kapasitor pada dasarnya terbuat dari dua buah lempengan logam yang saling sejajar satu sama lain, dan di antarakan kedua logam tersebut terdapat bahan isolator yang sering disebut elektrik. Kemudian bahan yang ketiga yaitu resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penahan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dan berupa terminal dua komponen elektronika yang menghasilkan tegangan pada terminal. Kemudian bahan yang keempat itu trafo. Trafo ini berfungsi untuk memindahkan tegangan dari input ke output. Bagian setup, bagian ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt DC menjadi 220 volt AC. Komponen yang digunakan untuk melakukan tugas setup ini adalah sebuah transformer dengan sisi sekunder CT 12 volt dan primer 220 volt. Kemudian bahan selanjutnya yaitu MOSFET. Pada bagian rangkaian ini berfungsi sebagai saklar. Contoh pada rangkaian inverter DC ke AC. Kemudian bahan yang keenam IC CD 40047 berfungsi bagian pembangkit pulsa. Bagian ini berfungsi untuk membangkitkan pulsa dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Untuk menggerakkan sistem switching transformator, rangkaian pembangkit pulsa dibuat dengan IC CD 40047 yang diset sebagai multivibrator stabil dengan Q dan Q yang masing-masing berfungsi memberikan pulsa untuk menggerakkan sistem. Kemudian untuk bahan yang ketujuh yaitu LED. LED di sini berfungsi dan dapat digunakan sebagai indikator inputan 12 volt. Kemudian pada slide berikut gambar rangkaian jadi inverter. Kemudian pada bagian A, gambar
dimana pada saat rangkaian dalam posisi off atau terkunci. Kemudian pada bagian B, gambar saat rangkaian dalam posisi on atau terbuka. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.